Apakah Anda sadar, motivator seringkali berbicara ini, para psikolog seringkali berbicara ini, punya positive thinking, pikiran yang positif, energi yang positif. Paulus 2000 tahun yang lalu sudah berkata yang sama. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap hidup kita selalu menyadari betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan, di mata Sang Pencipta kita, di mata pribadi yang telah menyiapkan rencananya buat kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini tumben-tumbenan saya bikin video jam 9 pagi di hari Minggu. Sebetulnya saya udah gak mau bikin video, karena apa? Saya hari ini akan mengadakan sebuah seminar di Paroki Santo Yosef Matraman, lalu aneka kegiatan rentetan lainnya. Saya berpikir udah deh, gak ada waktu deh buat bikin video. Tetapi ada sesuatu yang bikin saya kayaknya harus bikin video ini deh. Karena ada beberapa teman imam bertanya sama saya dari beberapa hari yang lalu, Romo Yosef, ini khotbahnya gimana hari Minggu soal penggarap kebun anggur? Mereka bingung gimana ilustrasinya. Mereka bingung bagaimana menafsirkannya. Kalau saya berpikir, syukur-syukur saya senang karena para imam ini mempersiapkan khotbahnya dari jauh-jauh hari. Kalau imamnya aja bingung, apalagi umatnya. Maka dari itu, mari saudara-saudara kita gali bersama-sama bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi di hari Minggu tanggal 8 Oktober. Kenapa pada akhirnya saya harus bikin video? Karena bagus banget. Isinya tentang apa yang tadi saya katakan. Betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan Pencipta kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, sayangnya kita ini yang berharga di mata Tuhan, kita sendiri yang tidak menghargai hidup kita, tidak menghargai berkat-berkat kita, tidak menghargai kehidupan kita. Termasuk juga kita tidak menghargai orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Itu sayang, seribu sayang. Saudara-saudaraku yang terkasih, di tangan saya ini ada sebuah kotak. Bagus, indah, keras, artinya kuat. Kalau Anda berpikir, kira-kira apa yang disimpan di dalam kotak ini? Wah Romo, mungkin jam tangan Romo, mungkin emas permata Romo, mungkin batu berlian dan mutiara Romo. Saudara-saudaraku terkasih, apakah Anda pernah membayangkan misalnya ada orang nyimpen cabai rawit misalnya yang memang harganya lagi mahal si cabai rawit. Ya sesuatu yang gak berharga tapi di kotak perhiasan, di kotak yang mahal. Rasanya kan gak mungkin. Bisa sih Romo, ya mungkin kurang kerjaan. Saudara-saudara, kotak yang indah ini biasanya untuk menyimpan sesuatu yang berharga. Supaya apa? Sesuatu yang berharga itu tidak mudah rusak, tidak mudah terkena kotoran. Saudara-saudaraku terkasih, hargailah segala sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Apa Romo? Saya udah nyimpen uang saya di bank. Saya udah nyimpen Romo perhiasan saya di deposit box. Saya sudah nyimpen pokoknya harta saya di bawah kolong tempat tidur Romo supaya aman, supaya terjaga. Saudara-saudaraku terkasih, yang paling berharga sebetulnya adalah hidup kita sendiri. Itu yang dilihat oleh Sang Pencipta kepada kita. Di balik semua perhiasan kita, semua harta kita, semua jabatan kita, semua prestasi kita, Tuhan seolah-olah menelanjangi kehidupan kita, saudara-saudara. Karena Tuhan mau menunjukkan yang berharga adalah kehidupan manusia itu sendiri. Sayangnya kan kalau manusia nggak begitu. Kalau ketemu orang, dia pakai perhiasan, kita senyum. Kalau dia pakai nenteng tas yang mahal-mahal, kita ramah. Kalau dia tuh pakai jas, turun mobil mewah, wah kita sembah-sembah. Kalau dia punya jabatan tinggi, wah kita sampai nunduk-nunduk. Saudara-saudara yang terkasih, sayang seribu sayang. Manusia terlalu terlena oleh berbagai macam hal-hal duniawi, oleh barang-barang, oleh materi yang mungkin bisa menguras pikiran dan hidup manusia. Padahal di mata Sang Pencipta sendiri ya, diri kitalah, hidup kitalah yang sangat berharga di matanya.
Maka dari itu saudara-saudara, kalau Anda bisa merawat emas batangan Anda bisa merawat harta benda Anda bisa menjaga baik-baik sesuatu yang berharga dalam kehidupan Anda. Mengapa kita sendiri seringkali tidak menjaga kehidupan kita? Makan sembarangan, kita seringkali ngomongin yang jelek-jelek sama Tuhan, negative thinking, tangan kaki kita nggak bersih misalnya karena pekerjaan-pekerjaan kotor. Saudara-saudara, lindungi diri Anda. Tidak ada orang di luar sana yang bisa 100% melindungi kehidupan kita kecuali diri kita sendiri. Jangan sampai kotor, jangan sampai nggak dirawat, jangan sampai berantakan. Mungkin ibu-ibu bisa dengan skincare, wah dari pagi sampai malam skincare-nya berbiji-biji gitu ya. Itu tubuh fisik kita. Memang berharga, iya. Badan kita berharga, iya. Mulia, iya. Tapi jangan lupa, hidup itu sendiri yang dibungkus oleh badannya ini jauh lebih berharga. Nggak ada yang jual, nggak ada yang bisa nambah-nambahin umur saudara-saudara selain Sang Pencipta sendiri. Nah, kenapa sih Romo Yosef berbicara seperti itu? Karena dalam bacaan-bacaan Ekaristi, bacaan pertama, Mazmur, bacaan kedua, bacaan Injil, itu bagus-bagus banget, saling kait-mengait. Bacaan pertama, Mazmur tanggapan, dan Injil berbicara soal kebun anggur. Bahkan Mazmur dari Mazmur bab 80, dengan lantang berseru, kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan kebun anggur Allah ini? Satu hal informasi yang sangat berharga, yang sangat penting yang bisa saya katakan adalah begini. Menanam kebun anggur itu sangat amat tidak mudah, pakai banget. Beda dari padi, jagung, tebu, singkong, atau pepaya, itu sangat berbeda saudara-saudara. Karena apa? Perkebunan anggur harus dijaga baik-baik 24 jam. Kemudian juga harus dirawat tanahnya. Tanaman anggurnya, pokok anggurnya, ranting-rantingnya sampai menjulur daun-daunnya sampai buah-buahnya. Itu harus diawasi 24 jam. Karena apa? Anggur ini meskipun bagus, meskipun nanti jadi produk yang mahal, anggurnya sangat vulnerable. Sangat ringkih, sangat lemah sebetulnya. Mudah sekali diganggu oleh hama, oleh babi hutan, oleh serangga, oleh kutu, oleh virus, oleh jamur, oleh penyakit. Kebanyakan air akan berjamur, kurang air akan kering. Kebanyakan hujan akan busuk akarnya, kurang hujan akan nggak numbuh. Jadi ada begitu banyak hal yang perlu diperhatikan orang untuk membuat sebuah perkebunan anggur. Nggak gampang, nggak bisa ditinggal tidur begitu aja tenang-tenang. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu bisa kita lihat dari nyanyian tentang kebun anggur dalam nubuat Nabi Yesaya bab 5 ayat 1-7. Dikatakan, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia menyangkulnya dan membuang batu-batunya, lalu menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Jadi saudara-saudara, ini adalah sebagian kecil dari apa yang harus dilakukan oleh pengusaha kebun anggur atau penggarap kebun anggur. Betul-betul dijagain. Karena tadi vulnerable, begitu ringkih dan rapuh. Sesuatu yang baik, sesuatu yang akan menghasilkan produk yang sangat luar biasa, ternyata awalnya sangat lemah dan ringkih. Maka perlu dijaga dengan sangat amat teliti. Saudara-saudara, silakan kita bercermin tentang kehidupan kita. Betapa diri kita yang rapuh, diri kita yang ringkih inilah dijaga dengan luar biasa oleh Tuhan. Penjagaan Tuhan tuh nggak main-main. Nggak kayak misalnya di pos satpam kita lihat satpamnya sambil tidur-tidur, sambil main handphone, sambil nelponan. Ada maling masuk juga nggak kelihatan. Bukan seperti CCTV yang cuma bisa ngeliatin doang, tetapi diem aja. Saudara-saudara, Allah menjaga kita. Karena apa tadi? Karena kita berharga di matanya. Kenapa? Karena kita ini milik Allah. Allah lah pencipta kita. Betul-betul kita dijagain. Karena kita adalah milik Allah. Tetapi dikatakan,
tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudara-saudara, dari pihak Allah, dari pihak penggarap kebun anggur ini sudah melakukan semua yang terbaik. Standar-standar SOP-nya, ISO-nya itu sudah yang terbaik. Tetapi kenapa ya yang dihasilkan adalah buah anggur yang asam? Ini kan sebuah ironi. Apakah benih pilihan diri kita, benih yang baik yang sungguh sudah dipilih, pada akhirnya dalam perjalanan rusak? Sesuatu yang baik ketika kita diciptakan menjadi rusak dalam perjalanan. Kita bisa bertanya, rusaknya di mana? Yang kurang apa? Mana yang harus diperbaiki? Maka dikatakan, maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku yang belum kuperbuat kepadanya? Tuhan sendiri sudah melakukan segala-galanya supaya kebun anggurnya bisa menghasilkan buah yang baik. Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Saudara-saudara terkasih, silakan kita bercermin. Luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan sungguh luar biasa, tetapi seringkali menjadi sia-sia di tangan kita. Benih-benih anggur yang baik ini, yang seringkali membiarkan diri kita dirusak oleh berbagai macam virus, jamur, kuman, kutu, serangga, hama, dan lain sebagainya. Hama-hama kehidupan, virus-virus kehidupan, energi-energi negatif kehidupan dunia ini menghancurkan benih-benih kita, benih yang baik. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, sungguh luar biasa. Saudara-saudara, sesuatu yang menarik lain adalah begini. Daerah atau posisi letak geografis orang Israel itu adalah letak geografis di muka bumi ini yang paling cocok untuk bisa menghasilkan buah anggur terbaik di muka bumi ini. Bayangin saudara-saudara, jadi dari kebun anggurnya saja itu sudah menghasilkan buah yang terbaik. Karena apa? Letak geografisnya. Bagaimana tidak? Di bagian utara saudara-saudara itu pegunungan tinggi, bahkan bersalju, hawa dingin, bayangin dari utara. Sementara di bagian selatan itu gurun Arabia, panas luar biasa. Sementara di bagian timur itu perbukitan. Bagaimana kebun anggur sangat cocok ditanami di lereng-lereng gunung. Sementara di bagian barat itu adalah pantai laut Mediterania yang anginnya semeriwing. Saudara-saudara, itulah letak paling baik di muka bumi ini untuk bisa menghasilkan kebun anggur, buah anggur terbaik di muka bumi. Jadi saudara-saudara yang terkasih, luar biasa. Tanahnya sudah dipilih yang terbaik, bibitnya sudah yang terbaik, semua sudah diusahakan yang terbaik, tapi kenapa menghasilkan buah yang asam? Itu diulangi di Mazmur bab 80. Dikatakan, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Itulah yang dilakukan oleh Allah untuk kehidupan kita saudara-saudara umatnya ini. Karena apa? Karena kita berharga. Tetapi lagi-lagi yang dihasilkan adalah buah yang asam. Hal itu saudara-saudara diulangi oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan di Matius bab 21 tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dikatakan, ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur, membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur, mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, luar biasa ternyata. Si pemilik kebun anggur itulah yang melakukan yang terbaik. Bukan penjaga-penjaga, bukan penggarapnya yang orang-orang upahannya saudara-saudara. Jadi ini luar biasa yang dilakukan Tuhan buat kita. Dikatakan, kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah bisa menebak apa yang dilakukan oleh para penyewa-penyewa penggarap kebun anggur ini. Bukannya membagi hasil, sekian persen, pemilik dan penggarap, tetapi malahan
orang-orang suruhan dari si pemilik kebun anggur ini malah dibunuh-bunuhin, malah dilenyapkan, malah ditolak, disingkirkan. Bahkan sampai si putra atau anak dari pemilik kebun anggur ini juga harus disiksa dan dibunuh. Saudara-saudaraku terkasih, ternyata apa yang ditanya oleh Allah di kitab Yesaya, diulangi oleh Mazmur bab 80, diulangi oleh Yesus. Apa kira-kira yang akan diperbuat oleh si pemilik kebun anggur ini? Dikatakan di Yesaya bab bacaan pertama ayat 5. Maka sekarang aku akan memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Saudara-saudara, lihat bagaimana lemahnya, ringkihnya, vulnerable-nya kebun anggur ini. Kalau semua perlindungannya diambil, hancurlah dia. Jangankan menghasilkan buah anggur yang asam, hancur, habis, binasa. Dikatakan kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Itulah saudara-saudara wajah pencipta kita. Apa yang diharapkan sesuatu yang baik tetapi menghasilkan sesuatu yang tidak baik dari sisi manusia. Maka sama, Mazmur juga berkata hal yang sama. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah kebun anggur ini. Lindungilah batangnya yang ditanam oleh tangan kananmu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka selamatlah kami. Saudara-saudara terkasih, ya itu sama seperti kita. Kalau udah terpuruk, terbuang, terjajah oleh bangsa-bangsa lain, baru sadar, baru rengek-rengek sama Tuhan. Saudara-saudara terkasih, lalu apa Romo? Jalan keluarnya. Bacaan kedua, saudara-saudara, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Lagi-lagi saya katakan surat kepada jemaat di Filipi itu bagus luar biasa ya. Silakan baca dari bab 4 ayat 6 sampai 9. Dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kuncinya dua, saudara-saudara. Berdoa, memohon kepada Tuhan, dan juga sambil bersyukur. Coba sisipkan syukur-syukurmu ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan. Pasti doamu akan menjadi luar biasa. Ya Romo, selama ini saya kurang bisa bersyukur. Saya lupa bersyukur karena masalah saya sedemikian berat. Dikatakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Saudara-saudara, apakah Anda sadar motivator seringkali berbicara ini? Para psikolog seringkali berbicara ini. Para influencer seringkali berbicara ini. Yaitu punya positive thinking. Pikiran yang positif. Energi yang positif. Saudara-saudara, apakah Anda tahu kalau Anda marah, satu sel dalam hidup Anda akan rusak? Betul-betul itu ada penelitiannya. Paulus 2000 tahun yang lalu sudah berkata yang sama. Mampu berpikir positif. Apa itu Romo? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang harus kamu pikirkan. Itulah saudara-saudara pentingnya memiliki pikiran positif. Orang Israel, kebun anggur Tuhan, tidak menghasilkan buah anggur yang baik karena mereka punya pikiran yang negatif.
Mereka bisa-bisanya berpikiran negatif terhadap Allah, tentang kehendak Allah. Anda silakan baca itu di kitab Keluaran. Mengerikan. Maka mereka tidak menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Maka luar biasa saudara-saudara yang dikatakan oleh Paulus, memiliki kekuatan positif, pikiran positif, energi positif, karena itulah energi dalam kehidupan kita. Energi positif berasal dari Tuhan. Itulah rahmat, itulah kebaikan-kebaikan Tuhan yang harus kita syukuri setiap hari, setiap saat kita berdoa. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Semoga hidup kita semua diberkati oleh kuasa kasih Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, mohon maaf saya harus pergi cepat-cepat untuk memberikan seminar. Bye-bye.